Perkenalkan, nama saya Andreas Sulistyo. Saya ingin menjelaskan tentang software laundry management system yang sudah saya buat dari tahun 2008. Dan sekarang sampai bulan April 2021 yang tercatat lebih dari 700 pebisnis laundry yang sudah pakai software ini seluruh Indonesia ya. Nah, bisa di-download di softwarelaundrymanagementsystem.com. Di sini ada linknya, download now. Saya klik. Oke, langsung otomatis download. Bisa juga di jakartaitsolution.com. Di sini ada linknya juga. Atau kalau mau lihat history yang terdahulu, ini ada perubahan dulu ya. Saya sering update perubahan di blog di sini. Dari tahun-tahun sebelumnya historinya. Nah, ini udah download. Kalau sudah download berarti ada di folder download. Ini sekitar 49 MB. Kita ekstrak. Nah, nanti di sini file setupnya. Nah, ini klik 2 kali. Nanti otomatis install di next aja ya. Tapi saya nggak menjelaskan tentang cara nginstallnya. Ini saya cancel aja ya. Nanti cara nginstallnya ada di video berikutnya aja. Khusus cara penginstal, setting konfigurasi database-nya, letaknya di mana, settingannya biar database connect dengan aplikasi gimana nanti di video berikutnya. Oke, kalau sudah diinstal, di sini ada shortcutnya. Kita klik 2 kali, otomatis dia membuka screen splash ya. Ini yang pertama kali form kebuka. Nah, di sini ada 50 kali pemakaian karena ini versi trialnya dulu. Nanti kalau misalkan cocok langsung register. Terus di sini juga hati-hati kalau misalkan ada penipuan di tempat lain ya, selain yang jualnya bukan saya, itu jangan beli di sana. Tapi boleh beli di tempat lain kalau dia bekerja sama dengan saya, karena ada beberapa yang kerja sama resellernya saya. Oke, di sini software laundry management system ini bisa diatur nama logonya, terus layanan, customer, terus bisa memilih nota. Ada 33 nota pilihan, dari kertasnya kecil, kertas besar, kertas sedang. Ada juga jenis aroma, item detail, paket deposit, status pengerjaan, dan lain-lain. Lebih lengkapnya kita login aja. Nah, kalau mau login, ini username sama password itu defaultnya admin, nanti bisa diganti di menu karyawan ya, employee staff ya, di situ. Jenisnya ada 5 jenis, very basic, medium, complete accounting. Semakin tinggi ini semakin lengkap fiturnya dan harganya juga beda. Oke, saya coba login di complete accounting ya, biar lengkap dulu. Nah, di sini ada menu-menunya, transaksi, piutang, penjualan, pembelian, hutang, inventory, customer, supplier, karyawan, laporan ini banyak banget, finance, ya, accounting, pengaturan. Nah, ini pengaturannya lengkap. Nah, di transaksi di sini ada tambah transaksi yang seperti ini defaultnya. Terus kalau transaksinya sudah kesimpan, maka ke rekap transaksi di sini. Nah, terus ada transaksi detail. Jadi di dalam transaksi ada detailnya apa aja yang di order. Terus ada transaksi gabungan, laporan status tahapan, ada grafik, terus ada piutang. Nah, piutang berarti yang transaksi yang belum lunas. Terus ada pembayarannya, misalkan gini pembayarannya. Nah, di sini ini pembayarannya. Terus ada rekap pembayaran piutang. Ya. Terus ada penjualan. Ini penjualan berarti transaksi selain transaksi laundry, misalkan penjualan inventory, penjualan deterjen atau yang lainnya. Ini pembelian, hutang, terus inventory. Inventory ini selain transaksi laundry ya. Laundry kan jasa, jadi adanya nanti di sini. Nah, nama layanan dan harga. Terus ada juga customer. Ini customer lengkap banget ya. Customer, tambah customer. Terus pembelian deposit juga ada di sini. Pilih customer. Terus paket mana yang mau diambil. Nanti saya jelaskan tentang paket sendiri di video berikutnya aja. Ini saya menjelaskan tentang garis besarnya aja.
Terus ada juga rekap perubahan deposit ya. Deposit misalkan customer itu beli deposit, terus sudah dipakai, terus mau beli lagi berarti ditambah. Jadi deposit yang lama ditambah deposit yang baru. Ini ada perubahannya. Terus ada point rewards, ada grafik top customer, customer yang sering transaksi, ada juga ada agen bagi hasil bagi hasil dengan laundry punya agen ya, agen jadi yang bekerja sama dengan laundry itu. Terus ada supplier di sini, tabel supplier, tambah supplier. Ada karyawannya tadi yang admin tadi bisa dirubah di sini. Ada juga punya hak akses. Ini ada hak akses yang di front end sama back end. Front end berarti maksudnya kayak misalkan hanya di bagian depan ya, kasir misalkan. Nah, ini bagian yang edit, hapus data dan lain-lain. Ini juga menu-menunya bisa diakses di sini. Terus ada laporan. Nah, ini laporan banyak banget. Laporan gabungan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini bisa ketahuan. Nah, preview di sini. Nah, di sini. Nah, ini laporan ini karena ini kita masih versi demo, jadi masih ada tulisan ini ya, demo version. Kalau misalkan sudah register, ini hilang. Terus laporannya ada grup tanggal, dari tanggal berapa, tanggal apa, itu muncul di tanggal itu, di grup. Nah, terus ada akumulasi per tanggal, tiap tanggal itu di total. Terus ada status bayar, yang udah lunas, belum lunas, grup outlet, sudah diambil, kode custom per customer, akumulasi karyawan, terus ada deposit, detail, pelayanan, per jumlah, ini di grup semua. Keren banget ini laporannya. Terus transaksi akumulasi kiloan di sini dari bulan apa sampai apa langsung ketahuan. Nah, ini kan tadi saya bikin transaksi satu ya, yang data yang lama. Jadi ini udah ada akumulasinya. Terus urut kerja setrika karyawan ya, status tahapan, tagihan, penambahan perubahan deposit, laba rugi, share profit, nama layanan dan harga, customer. Ya, ini laporannya yang dicetak-cetak ini yang ada bisa di print. Nah, kalau misalkan mau ngeprint itu ada di contoh ya, saya contohin. Nah, di sini ada tombol print. Nah, otomatis dia ngeprint. Nah, printernya harus koneksi dengan komputer atau laptop. Terus ada finance, master kas bank. Terus ada juga transfer antar kas, rekap transfer kas bank, pengeluaran kas, penerimaan kas, pengeluaran bank, transfer antar bank ya, keluar masuknya. Terus ada accounting, pengaturan. Nah, ini pengaturan ini banyak banget. Pertama kali diinstal, ini nama laundry ini harus diatur. Ada simbol notanya, slogannya, alamat. Nanti itu pengaruh ke di sini sama di nota. Nah, terus nama layanan dan harga yang tadi itu ini. Terus format. Nah, ini format notanya. Pilihannya bisa kertas besar, kertas lebih kecil, kertas kecil, ada yang udah kecil banget. Nah, sesuai dengan pilihannya. Nah, ini oke juga nih, kertas kecil. Nah, ini kertasnya lumayan gede nih, setengah A4. Nah, terus ada juga pengaturannya di sini, database properties ini pengaturannya banyak banget di sini, lengkap banget ini. Jadi makanya sekarang ada sekarang itu jarang update karena sudah lengkap. Jadi kalau misalkan kalau dulu waktu masih develop itu masih banyak perubahan. Terus ini software laundry ini juga bisa ke hanya kiloan atau hanya satuan atau kg dan satuan. Nah, terus ada buat hotel juga bisa. Hotel nanti berarti ada kayak kategorinya lagi ya, linen atau apa nanti. Terus ada di sini pengaturannya bisa dipilih. Oke. Terus master deposit, ini juga ada deposit.
ya. Deposit itu ada di basic, very basic nggak ada deposit. Nah, jadi deposit itu misalkan customer membeli paket deposit berapa kilo, misalkan 50 kilo, harganya misalkan ini 496, berarti nanti setiap customer transaksi depositnya yang dipotong. Jadi di transaksi customer itu bayar di muka untuk sejumlah paket itu. Nah, nanti saya jelaskan tentang deposit. Terus nama layanan ini kalau sudah diisi, ini di-input semua nih yang ada di laundry ya. Misalkan laundry kiloan, cuci setrika, kalau mau dirubah berarti di sini. Kalau misalkan bikin baru di sini, di yang hijau ini. Nah, terus juga ada karpet meter. Kalau per meter ini yang nggak umum ya. Kalau meter berarti nanti ada luasnya, panjang kali lebar, luas, nanti di total otomatis terhitung. Oke, kita coba transaksi. Langsung bisa transaksi ini. Jadi kode pelanggan dipilih, cari nama layanan. Nih, terus kuantitinya juga bisa dirubah, misalkan 2. Berarti per kilonya 8.000 dikali 2 otomatis 16. Ini juga bisa koma ya, desimal. Jadi misalkan 2,5 per kilonya 8 berarti 20.000. Nah. Terus ini ada item detail. Oh ya, item detail ini juga bisa ditaruh di depan ya, contohnya. Saya rubah aja di depan. Item detail di depan. Tampilkan item detail di depan transaksi. Update pengaturan. Kita buat buka lagi. Nah, ini udah di depan. Nah, saya jelaskan dari awal deh. Jadi buat invoice, ini ada nomor invoice, itu BL itu kode dokumen invoice BL bersih laundry contohnya ya. Ini namanya laundry bisa diganti. Terus ini tahun 2021 2 digit. 4 berarti April, 19 berarti tanggal. Ini nomor urut karena sudah ada 1 berarti otomatis berikutnya nomor urutnya 2. Terus nomor nota ini nomor nota manual, kalau misalkan mau diinput boleh, kalau dikosongin juga nggak apa-apa. Ini tanggal terima otomatis tanggal sekarang. Tanggal selesai otomatis ini ngambil otomatis dari sini. Set database properties 3 hari. Ini defaultnya aja. Kalau misalkan mau dirubah juga nggak apa-apa. Misalkan 2002 lebih lama atau lebih cepat dari ketiga. Nah, jamnya juga bisa diatur. Ini pengaturan aroma. Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Aroma di sini. Nah, ini perubahannya. Oke, pilih customer yang ada. Kalau belum ada bisa dibuat dulu. Pilih customer, terus nama layanannya 3 kilo misalkan. Nah, ini bisa juga detail item, bisa juga total kuantitinya langsung. Sebenarnya sih lebih enak total kuantiti langsung ya, dari 3 kilo itu berapa kuantitinya, misalkan 9 baju celana dicampur ini. Terus habis itu kalau misalkan mau dibayar DP, misalkan ini kan 21.000, mau dibayar 10.000 dulu juga boleh, nanti berarti ada sisanya. Kalau misalkan nggak bayar dulu ya nggak apa-apa, biasanya umumnya nggak bayar dulu ya. Bayarnya nanti begitu pengambilan. Oke, simpan. Simpan, otomatis muncul nota. Nah, nota ini kan kertasnya kertas besar ya. Jadi notanya ada di, ini kan formatnya format 9. Kalau misalkan formatnya 12 seperti ini, 10, 13 gede lagi, 14. Nah, misalkan format 15 ya. Kita coba 15 ya. Oke, 15 simpan. Nah, nanti otomatis yang tadi disimpan baru terus muncul nota sesuai dengan pilihan tadi. Contohnya yang udah ada deh. Klik nota invoice. Nah, maka notanya seperti ini. Tinggal di print aja. Tinggal di print ini. Nah, ke printer yang sudah terkoneksi dengan dengan komputer atau laptop. Nah, terus transaksi yang masuk
Ini rekap transaksi ya, rekap transaksi. Nah, ini juga bisa, di sini juga sama. Ini lengkap banget di sini nih, bisa dicari berdasarkan nomor invoice. Nah, bisa juga jangka waktunya ketahuan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, sampai 1 tahun, atau tanggal terimanya bisa dipilih. Terus klik filter. Terus ada detailnya. Nah, detailnya ini. Detail notanya ya. Ada juga status barang. Oh ya, ini bisa di ke kanan ini. Nah, itu ke kanan masih banyak kolomnya. Di sini bisa ketahuan total invoice-nya, dibayar, sisa, lunas atau belum, sudah diambil apa belum, terus statusnya, yang ngambil siapa, petugas transaksinya, siapa yang nyimpen ya. Nah, terus bisa juga diupdate di sini udah diambil atau belum, update. Nah, terus kalau untuk pembayaran gimana caranya? Berarti ke transaksi belum lunas. Kalau rekap transaksi itu gabungan antara transaksi yang lunas dan belum lunas. Kalau transaksi belum lunas berarti hanya yang belum lunas saja. Nah, cara pembayarannya, misalkan kita pilih info sudah dicari, terus dipilih, diklik di sini, nomor invoice-nya ya, atau row ini datanya di tabel, terus klik pembayaran. Nah, di sini pembayaran, jumlah pembayarannya itu 21, misalkan 21.000, jadi dilunasin ya. Nah, otomatis dia statusnya lunas. Kalau kita sudah simpan, otomatis lunas. Terus barangnya udah diambil atau belum? Misalkan ini udah tanggal 22 misalkan ya. Terus diambil langsung. Atau yang ngambil juga bisa diisi siapa, misalkan orang suruhannya siapa kan. Orang suruhan customer itu misalkan namanya beda nggak apa-apa. Terus simpan pembayaran. Nah, begitu simpan pembayaran, maka di transaksi di sini sudah lunas. Nah, tuh posisinya udah lunas. Terus transaksi belum lunas berarti ada 1. Nah, karena yang tadi kan udah lunas. Terus yang tadi sudah dibayar, uangnya kemana? Uangnya ke rekap pembayaran transaksi. Nah, ini 21.000 tadi pakai cash. Di sini nih. Nah, di sini juga bisa. Di sini berarti tabel pembayaran transaksi berarti uang masuk. Nah, uang masuk bisa diketahuan dari rekap pembayaran transaksi, bisa juga dari finance, master kas bank aku. Nah, ini nih pembayarannya. Tadi 21.000 masuk di sini. Ya. Nah, terus laporannya ada di laporan transaksi gabungan. Nah, di sini yang tadi saya jelasin, tapi kan di sini muncul status bayar ya. Nah, jadi di sini ada nanti yang belum lunas apa, yang sudah lunas apa aja. Ini di grup. Jadi lebih dari 1 ini nanti nih. Ini grup. Nah, terus ada yang belum lunas saja juga ada. Nah, tuh. Jadi penting ya, ini yang belum lunas, pengen tahu nih yang belum lunas tuh siapa aja. Nah, ini statusnya yang belum lunas saja. Sesuai di sini ya, laporan piutang. Piutangnya belum lunas. Terus ada lagi grup ambil. Nah, tadi kan sudah diambil posisinya. Ini nomor info 1 ya. Terus ada juga kode customer. Kode customer berarti tadi kan customernya namanya Andre ya. Jadi satu customer bisa banyak kan di laporan ini. Terus ada lagi transaksi detail. Transaksi detail ini nama layanannya. Grupnya grup nama layanan. Jadi misalkan cuci setrika itu apa aja, siapa aja. Terus sisa deposit ini per nama layanan juga ada. Nah, ini akumulasi ya. Totalnya. Per kg juga ada. Nah, kilogram. Nah, terus ada di pengaturan database. Oh iya, pengaturan database misalkan gini. Ini di nota ini di bawahnya ada keterangan perubahannya dari mana. Caranya dari set database properties. Ini yang banyak ditanya ya, yang baru download, baru install. Biasanya
tanya cara ngerubahnya di mana. Nah, cara ngerubahnya itu pengaturan set database properties. Nah, di sini. Nah, ini kalau sudah dirubah, update, nanti di nota yang di bawah keterangan itu sudah terganti ini. Nah, di set database properties ini banyak banget ya. Di sini ada logo ngerubah, terus ada header di sini banyak banget, lengkap banget. Itu garis besarnya aja ya saya jelasinnya. Jadi sebenarnya banyak fitur-fitur yang kita jelasin itu bakal lama banget ini. Jadi intinya bisa buat laporan, bisa buat transaksi, cetak nota, terus pembayaran, terus uang yang masuk. Udah intinya di situ sebenarnya. Kalau yang lain-lain itu banyak sih, misalkan dari nota ini tahapannya sampai mana. Nah, ini ada nih order, misalkan status transaksinya. Tadi kan order berarti sama yang input admin. Kalau misalkan yang nyuci, terus yang nyuci siapa? Di sini juga ada nih, misalkan yang nyuci karyawannya namanya Andre nih. Terus di update nanti otomatis ke update nih. Nah, jadi posisi nyuci tanggal berapa, jam berapa. Terus pengiriman siapa karyawannya, misalkan karyawan kan ini banyak nih, sesuai dengan inputan karyawan data yang ada. Nanti di sini perubahan banyak banget, otomatis ganti. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada kayak gini ya, ini diabaikan aja dulu karena ada permintaannya ini. Terus lokasi rak. Jadi misalkan dari nota ini raknya di mana posisinya, misalkan di tempatnya beda-beda tuh biar gampang nyarinya, karena misalkan banyak itu kadang nyari di mana. Nah, ini ada untuk mempermudah aja. Dulu ada yang minta begini, jadi saya buatin. Terus ada juga laporan ada grafik. Nah, grafik ini penting nih. Jadi per bulan misalkan. Nah, di sini ketahuan dari per bulan itu transaksinya apa aja. Setiap tanggalnya berapa aja. Nah, ketahuan di sini per grafik. Ini akumulasi ya. Per tahun juga bisa. Nah, per tahun juga bisa ini sini. Kalau tabel juga bisa per bulan, misalkan dalam akumulasi bulanan ini tanggal 19 April misalkan, ini berapa total keseluruhan dari tanggal 19, terus bulan tanggal-tanggal kemarin juga ada, nanti totalnya keseluruhan ada. Nah, ini banyak banget ya teman-teman ya di sini. Jadi kalau misalkan mau download tinggal download. Kalau mau pertanyaan bisa kasih pertanyaan ke saya, misalkan ada fitur baru atau permintaan. Oke, terus kalau misalkan di very basic contohnya ya, tadi kan logiknya pakai complete accounting. Very basic berarti ada menu-menu yang nggak bisa dibuka di sini. Nah, penjualan, pembelian, utang, inventory itu nggak ada. Terus kalau misalkan di basic ya tadi ya. Terus di medium berarti nanti ada yang nggak bisa nih. Nah, gaji karyawan tuh nggak bisa, accounting nggak bisa, pengeluaran kas nggak bisa. Terus kalau misalkan di complete di sini bisa mengeluarkan kas. Nah, tapi accountingnya nggak ada. Kalau misalkan tadi complete accounting, ini keluar enable ya, atau bisa dibuka. Oh ya, tadi kelewat, dibuat transaksi pas nama layanan ini juga bisa express. Nah, express ini tadi keterangannya dikali 2, ini caranya di sini. Nah, ini nih express ini dikali 2, misalkan dikali 1,5 atau 2,5. Soalnya di laundry tertentu ada yang caranya begitu expressnya. Kalau ini defaultnya dikali 2. Jadi misalkan normal berarti harganya harga normal. Kalau express dikali 2. Nah, otomatis. Terus di sini ada tambahan express ya di deskripsi nama layanan. Nanti kalau disimpan otomatis ini ikut juga di nota.
Oke, gitu aja. Ada banyak fitur-fitur yang nggak saya jelasin, tapi secara garis besarnya gitu. Ya, nanti bisa dicoba-coba. Kalau misalkan teman-teman pebisnis laundry mau ada masukan atau misalkan ada fitur tertentu pengen ditambahin, eh, bilang ke saya. Nanti saya develop, compile ulang, saya bikin baru sesuai permintaan ya. Permintaan itu bisa form, bisa juga laporan atau nota baru yang sesuai harapan ya. Biasanya ada nota-nota yang kurang kurang pas di hati pebisnis laundry, bisa kasih tahu saya. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah download, yang sudah install, dan kalau misalkan ada perubahan-perubahan, ada bisa diupdate ya. Nah, ini ada data-data lama. Oke, ini saya. Nah, ini nomor telepon saya ya, yang di sini. Ini nomor telepon saya. Jadi saya sendiri yang buat software ini. Nah, ini nomor telepon saya, bisa juga ke WA di sini. Sekiranya software ini cocok dan bisa diterapkan di bisnis laundry teman-teman, bisa langsung register ke Help Register Software. Nah, ini ada nomor primary master. Itu nomor primary master berdasarkan kategori software ini atau jenis software yang waktu login. Nanti dikirim ke saya kirim balik serial number 3 kotak ini ya. Terus transfernya hanya ke rekening saya. Bisa juga transaksi lewat Tokopedia. Nah, ini Tokopedia, tapi di akun Batik Dreon. Ingat ya, akun Batik Dreon. Jadi selain akun Batik Dreon itu palsu atau pembajak. Contoh ya, software laundry. Ini software laundry punya saya sudah menyebar kemana-mana. Ini ada yang jual, harganya murah banget. Terus ini juga ada yang jual ya. Ini juga ada. Nah, terus banyak banget ini pembajak. Ini punya saya yang akun Batik Dreon. Terus ini ada yang Surabaya, ada yang Bandung. Ini pembajak semua ini. Software saya udah dibajak. Ini juga ada ini. Terus ada juga di Demak, ada juga di Lampung, ada juga di Sukoharjo. Ini software-software saya yang dijual sama pembajak ya, yang dijual. Nah, ini juga ada nih di Banyuwangi ini. Ini software saya udah disebar sama orang lain, dijual, tapi dengan harga murah. Terus versinya trial, kalau ada kenapa-kenapa ada kontak saya, jadinya saya yang dirugikan banget. Ini juga ada yang Jakarta Timur yang 250, ini murah banget. Ada juga di Tangerang, di Jakarta Barat. Ini ada lagi di Tangerang juga, ini harga di Jakarta Pusat. Ini software saya yang screenshot ini. Nah, ini juga ada lagi. Ini ada lagi. Wah, banyak banget. Surabaya, ini Jakarta Selatan. Oh, ini bukan. Terus, nah ini juga ada lagi nih. Nah, ini nih. Nah, itu pembajak semua ya, selain akun Batik Dreon. Oke, gitu aja tentang penjelasan software laundry ini. Semoga bisnis laundry Anda semakin berkembang, semakin lancar dengan adanya software ini, semakin terbantu. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.